Halo pemirsa Kupas TV, Kejaksaan Negeri Kota Metro melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka atas perkara perpajakan, salah satunya mantan anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro berinisial AZ alias Jinggo. Penetapan tersangka tersebut disampaikan dalam siaran pers Kejari Metro tentang penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana bidang perpajakan. Kepala Kejari Metro, Virginia Haristaviane melalui Kasih Intelijen Debiresta Yuda mengungkapkan bahwa pemeriksaan mulai dilakukan pada Rabu 11 Januari 2023 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pihak Kejari telah menerima penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara tindak pidana bidang perpajakan di Kejaksaan Negeri Metro oleh penyidik PPNS pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung dengan didampingi oleh tim Korwas Polda Lampung. Yuda mengungkapkan, dari 3 tersangka yang telah ditetapkan, 2 tersangka yang diperiksa hari ini. Ketiga tersangka kasus pajak tersebut terdiri 2 orang pria dan 1 wanita. Ketiga tersangka yang ditetapkan adalah SFK umur 45 tahun, AZ umur 55 tahun dan seorang wanita berinisial K usia 38 tahun. Dari ketiga tersangka, penyidik menghadirkan 2 orang tersangka yaitu saudara SFK dan saudara AZ alias Jinggo. Sedangkan saudari K tidak dapat hadir karena sedang sakit. Ketiga tersangka dikenakan pasal tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Pada saat ini sebetulnya kami adalah korban, klien kami adalah korban. Jadi intinya bahwa sebetulnya ada satu perusahaan yang membayar kepada pihak lain sehingga tidak masuk ke rekening perusahaan klien kami. Lalu berdasarkan itulah klien kami yang ditetapkan jadi tersangka. Untuk upaya itu juga kami sudah laporkan di Polda kemarin, Polda Metro, di Polda Lampung, di Lampung, bahwa kami adalah korban. Jadi sebetulnya kami korban, tapi memang pajak melihatnya beda, karena mereka akan melihat bagaimana harus masuk uang ke negara. Di situ poinnya. Kalau boleh tahu nama perusahaan satunya? Perusahaan itu kan perusahaan kami CP KTP Karya Perkasa, yang penagih yang memberikan itu PT Yasa. PT Yasa. Direktur siapa? Direktur saya kurang tahu kalau soal direkturnya, tapi yang jelas sebelumnya kita sudah melaporkan ke Polda. Baru kemarin kita laporkan ke Polda karena memang klien kami anggap adalah korban. Nah, itu. Artinya mekanismenya kan begini, mestinya perusahaan ini mengirim ke rekening perusahaan klien kami. Namun dia tidak mengirim ke rekening tapi membayar kepada pihak yang lain, dan sudah berdasarkan pihak lain inilah klien kami ditetapkan tersangka. Pasal yang dikenakan apa itu? Pasal 39 ayat 1 huruf C dan huruf I. Dan pasal 43 ayat 1. Bang, upaya hukum apa yang akan kita tempuh, Bang? Ya, pertama kita tadi sudah saya laporkan Polda, yang kedua kita akan mengikuti proses untuk di pengadilan, bahwa kita akan lakukan upaya hukum di pengadilan, membuktikan bahwa memang klien kita tidak bersalah. Di situ poinnya. Dan nanti akan kami lakukan upaya hukum lain dengan menyurati Komnas HAM dan yang lain-lain, kira-kira gitu. Bang, terkait kita sudah melaksanakan tahap 2-nya. Jadi setelah dilaksanakan tahap 2, pemeriksaan barang bukti dan tersangkanya ada 3, sebagaimana tadi di press release ya, sudah disampaikan. Tadi sempat dijelaskan sama salah satu tersangka, Bu, bahwa beliau mengelak telah melakukan itu adalah haknya untuk mengelak. Bu, apa kaitannya 3 tersangka ini, Bu? Satu sama lain? Kaitannya ya itu tidak membayar pajak itu tadi ya. Jadi sudah diupayakan oleh PPNS tentunya, kalau mau membayar ya di sana ya. Jadi bukan di kejaksaan. Nanti pas di persidangan mau membayar atau pada saat kita melakukan persidangan kemudian dia mau membayar, itu akan mengurangi tentunya ancaman hukumannya ya, seperti biasa. Pajak saya ngirim kerja batu ke PT Yasa melalui CP KTP. Pajak saya membeli batu, saya sudah membayarnya 65 juta. Ya, saya menjual sama PT Yasa belum bayar ke CP KTP. Nah, saya belum membayar pajak dikarenakan PT Yasa belum membayarnya sebanyak 1,7 M kurang lebih ya. Nah, jadi saya sampai tersangka ini saya juga heran. Saya nggak ada di notaris. Akte pendirian saya korban, uang saya belum dibayar, hampir 2 miliar.
Saya sudah berbuat untuk negara, sudah membayar pajak PPN 65 juta. Oke, makasih Pak ya. Bang, terima nggak Bang atas penetapan Pak? Penetapan tersangka ini Bang? Tidak terima. Ada akan upaya banding lainnya Bang? Siap ya. Dari Metro, Arbi Pratama, Kupas TV, melaporkan.